Terima kasih sudah hadir di sini. Alhamdulillah. Pak, kalau kita melihat nih Pak, pegolf amatir dari kemarin tanpa terduga berada di posisi atas. Apalagi yang baru hari ini selesai, tadi ada Jonathan Wiono, Hansel juga. Joey dan juga Hansel. Joey dari over 1 menjadi under 8 hari ini. Bagaimana Pak tanggapannya terhadap pemain amatir kita? Ya, tanggapannya baik, bahwasanya dengan adanya rutinitas turnamen ya, jadi kemampuan main, terus mentalitas atlet itu juga bertambah. Jadi kalau pemain baik Indonesia sebetulnya bibit kita baik, banyak ya. Apalagi kita banyak anak-anak muda, junior-junior yang selama ini latihan di luar negeri, sekolah di luar negeri dan kembali main sebagai amatir. Nah, kalau 2 tahun yang lalu kita lihat Naraji ya sebagai amatir, 3 hari pertama dia bisa menguasai dengan minus 14. Ya kan, itu baru satu keanehan gitu. Tapi kalau yang sekarang kan kita lihat bahwasanya ini prestasi ya. Jadi betul-betul prestasi dari rutinitas latihan, kemudian pelatih yang cukup baik, pengawasan baik, dan kita kan masalah di atlet kita adalah yang selalu saya tekankan adalah stamina. Staminanya itu harusnya nge-gym. Kebanyakan bukan malas, kebanyakan hiburan di Jakarta ini, kebanyakan hiburan. Itu pertama. Kedua, mentalitas. Nggak tahu, mungkin bangsa kita ini kelamaan dijajah. Kalau ketemu orang asing mentalnya udah drop ya. Itu. Kemudian tidak semua atlet kita itu menguasai bahasa Inggris. Jadi banyak yang nggak mau menyelesaikan nih zamannya waktu saya ketua PGPI itu. Alasannya kenapa? 3 hari berturut-turut main bagus, kalau hari keempat rusak, takut suruh speech katanya. Jadi kalau suruh speech mereka langsung jiper ya Pak, langsung takut. Takut. Jadi itu apa namanya, hal-hal yang harus juga kita perhatikan. Jadi golf itu bukan hanya ke main di lapangan, driving range, pelatih yang bagus, tapi juga membangun mentalnya. Terus. Tapi kalau Pak Yoko sendiri bagaimana Pak melihat perkembangan nih golf amatir Indonesia di musim ini seperti apa? Ya kalau perkembangan dalam bidang apa? Prestasi. Atau jumlah turnamen, atau mungkin tadi saling berkaitan dengan mungkin tadi Pak Yopo sempat menyatakan bahwa terkait mentalitas bertemu dengan pemain luar menjadi drop gitu. Kira-kira apa yang akan dilakukan untuk mendukung nih ketiga hal tadi supaya mereka lebih bisa cemerlang lagi? Kalau soal mentalitas sekarang kita udah lihat udah ada peningkatan ya. Kemudian soal rutinitas ya, rutinitas atau kualitas latihan. Kita nih terbentur sama pemilik lapangan golf yang pelit ya. Mereka mau bayar pajak murah tapi tidak memberi peran peluang kepada pegolf kita, atlet kita baik amatir, baik dari profesional. Nah ini sekarang sudah mulai terbuka. Ada beberapa lapangan golf yang memberikan kepada junior-junior kita, khususnya atlet, untuk main free ya, di hari-hari tertentu. Jadi ini juga bantuan. Itu Pak yang sangat dibutuhkan sebenarnya. Ini paling dibutuhkan. Karena apa? Kan kemungkinan pertandingannya itu turnamennya di lapangan itu. Benar. Nah kalau dia punya home base di situ, turnamennya di situ kan, harapan pertama kita ada kemungkinan 50% ini orang udah menguasai gitu lapangannya. Tinggal dia main bagus apa enggak. Nah ini banyak hal. Jadi golf itu kemarin kita bikin pertemuan dengan PGAI, PGATI, APLGI, dan PGI. Bahwa golf ini adalah satu komunitas. Nggak mungkin lapangan golf hidup kalau nggak ada pemainnya. Kalau saya bilang, PGI bilang semua amatir jangan main. 1 bulan tutup, jangan main 8-8, bangkrut saya bilang semua. Ya kan? Dan mereka harus pikir itu, sehingga mereka harus kasih kesempatan para atlet untuk main gitu. Ya dengan fasilitas-fasilitas tertentu. Kemudian kita nggak punya pemain yang bagus, kalau pelatihnya nggak bagus, sehingga kita bilang sama PGA ini, teaching pro-nya harus certificated, jangan bekas pemain terus ngajarin, ya kan? Nah, itu ini kayak Uke kan dia lulusnya sebagai pro main, datang ke Indonesia, waktu pertandingan kenapa nggak ikut bertanding, ngajar? Minggir dulu Takut dimarahin. Mantan ketua. Tapi akhirnya dia memang profesinya jadi teaching pro kan, ya, dan hasilnya kita lihat banyak pemain bagus juga, tapi tidak semua pemain bagus itu pelatih bagus.
atau pelatih bagus jadi pemain bagus, belum tentu. Semuanya saling berkaitan ya, Pak. Di Amerika pelatih-pelatih yang bagus tidak pernah menjuarai turnamen-turnamen besar. benar-benar. Jadi ini satu gambaran-gambaran yang perlu diperhatikan. Nah kemudian pembibitan. Nah kita nyari bibit di mana? Orang sukarela. Iya. Orang sukarela mainnya hobi. Nah sehingga saya minta ke Menpora untuk menghubungi Mendikbud, jadikan ini ekstrakurikuler. Yes. Jadi golf go to school. Jadi kita nanti setiap klub di PGI ini kita wajibkan membina 5 anggota minimal ya, 5. Ya jadi gini, golf to school, go to school itu kita bikin bahwasanya anak-anak itu sekolah untuk mencapai satu prestasi profesi kan. Dia jadi insinyur, jadi dokter, jadi pegawai negeri kayak jadi pegawai di untuk mata pencarian dia. Tapi dengan kita kasih satu gambaran sekarang di golf itu bahwa pemain golf itu ternyata pendapatannya lebih gede dari pegawai negeri, dari pengusaha juga gedean dia karena pengusaha bayar dia. Iya. Nah, sekarang gitu. Nah, kalau kenapa saya bilang tadi caddy kita waktu zaman caddy kita jadi pro tahun 60-an menjuarai Asia loh. Iya. Jadi juara di Asia ada Naman, ada Narwi, ada Banyak Mat Ali, Iya. banyak sekali ya. Asia loh. Ya, ada target sendiri nggak ditentukan oleh PBPGI khususnya untuk para pegolf amatir? Kalau menang, apakah mungkin dapat spesial atau apa gitu, Pak? Kalau itu udah pakem. Itu udah pakem. Itu buat kita kalau amatir itu dimanapun bisa main under, itu kita kasih bonus. Itu pasti. Itu pasti mereka dapat. Ya cuman kalau mengharapkan, lu ini amatir mereka harus mencapai prestasinya sendiri. Jadi jangan satu target yang bukan kemampuan dia, ya kan? Iya. Tapi keinginan gitu. Dia harus mencapai satu kemampuan maksimal sebagai pemain golf. Karena apa? Amatir ini nanti jadi anak buahnya dia. Habis ini mereka akan meninggalkan amatirnya menjadi pemain pro dan mereka adalah pemain perorangan. Golf itu perorangan. Kalau di amatir kita memang nama klub, nama bangsa dan segala macam. Tapi kalau di profesional kan individunya. Individu ya benar. Apa harapan Bapak terhadap pemain amatir di Indonesia khususnya? Harapan saya mereka mau serius karena pemain amatir kita ini kebanyakan sekolah di luar negeri. Dan sekolahnya ini beasiswa ya. Beasiswa di Amerika dia dapat beasiswa karena golf. Sehingga ada second majornya, diambil olahraga golf. Kebanyakan amatir yang bagus-bagus di Indonesia ini berhentinya karena pacaran. Karena mengutamakan sekolahnya. Yes. Padahal sehari saya gambarkan, buat profesi sama aja sebetulnya. Tamat dapat kesarjanaannya atau jadi ahli golf, udah profesinya kayak kita Tiger Woods. Dia profesinya di golf. Dia desain bola golf, dia desain topi, dia desain segala macam di golf. Iya. Tapi dia civil engineer, nggak pernah jadi insinyur, nggak pernah kayak bangun rumah dia pasti ambruk. Gitu. Iya, iya. Nah ini jadi mereka satu karena pacaran, kedua karena urusan sekolah dia Coba ninggalin, dengar pemain amatir. ketiga ya karena mentalitas itu tadi nggak pernah menang putus asa. Nah sehingga kenapa saya katakan teaching pro-nya harus certificated. Karena mereka itu guru. Guru itu harus bisa bimbing murid. Jadi bukan ngajarin mukul segala macam, tapi merubah mentalnya juga, membentuk semangatnya anak ini juga. Itu guru ya, kan digugu dan ditiru katanya. Betul, Ya. digugu dan ditiru dan pastinya PPPGI akan terus mensupport ya Pak dan mendukung pemain golf amatir untuk Pasti. bisa tembus di Dan kancah itu internasional. tugas kita, emang kewajiban betul, kita. Ya. Betul. Terima kasih ya Pak Yapto Terima kasih, sudah Bu. hadir Ya, di sini, terima kasih. sudah Makasih banget memberikan udah kasih masukan buat PGI Indonesia juga. betul.